Bangkitnya Dataran Hitam bab 1651 Hukuman Petir. Hei, apa itu? Kenapa itu menimbulkan perasaan mengerikan seperti itu? Seekor monster level 94 bertanya kepada tetua lainnya yang baru saja terbangun dari tidurnya dan menghindari hal semacam itu. Saya tidak tahu, mari kita amati sekarang. Tetapi untuk memancarkan sensasi seperti itu, sesuatu yang luar biasa harus dikaitkan dengan sebidang tanah seperti itu. Mungkin itu hal yang baik, tapi bisa juga menjadi nasib buruk. Laut menjadi semakin aneh. Legenda lama tentang akhir dunia mungkin lebih dari sekadar legenda. Makhluk-makhluk itu, antara level 90 dan 96, berbicara satu sama lain melalui bahasa binatang mereka, masing-masing memandang dengan penuh minat ke pulau yang tenggelam itu. Ketika pulau itu melewati zona kegelapan, makhluk-makhluk itu akhirnya bisa melihat apa yang ada di atasnya. Sebuah kota, aneh. Bagaimana pulau terapung dengan kota di atasnya bisa jatuh dari langit? Tempat itu jelas sudah ditinggalkan. Penduduknya tidak bisa mencegah munculnya daratan itu. Itu menarik. Pasti ada barang tingkat tinggi di tempat itu. Seekor moluska berkata sambil mengamati tempat itu dengan penuh minat. Semua orang mulai bergerak perlahan menuju daratan itu, jatuh semakin lambat ke dasar laut. Namun tidak satu pun dari mereka yang berani masuk ke sana tanpa peduli, apalagi sebelum pulau itu berhenti tenggelam. Di sisi lain, Minos praktis sedang dijangkau oleh pulau itu ketika dia menyadari bahwa dia memiliki ruang untuk melarikan diri karena kecepatannya yang melambat. Namun sambil perlahan merasa lega, dia menyadari sesuatu tentang pulau itu yang menarik perhatiannya. Perasaan itu, apa itu? Dia mengerutkan kening, merasakan sensasi yang mirip dengan binatang buas itu, tidak mengenali hal seperti itu bahkan dengan ingatan paling relevan dalam kehidupan Henricus Longus. Henricus Longus pernah menjadi dewa dan telah hidup lebih dari 50.000 tahun sebelum akhir perjalanannya di dunia spiritual. Namun, ini tidak berarti dia mengetahui segalanya di dunia yang luas ini. Dia mengetahui ras utama, makhluk terkuat pada masanya, dan telah mengunjungi sebagian besar pulau, benua, dan kota bawah laut pada saat itu. Namun, dia belum mengunjungi semua pulau terapung di dunia spiritual. Beberapa di antaranya berada sangat jauh dari permukaan laut sehingga sulit dilacak, bahkan oleh ahli tingkat tinggi sekalipun. Tidak hanya itu, menjadi dewa di dunia spiritual identik dengan keagungan, dengan mencapai puncak kultivasi. Itu tidak lebih dari sebuah gelar, dan makhluk-makhluk ini tidak memiliki kemahatauan. Tanpa ingin mencari tempat seperti itu, mustahil bahkan bagi seorang kultivator level 100 untuk mengidentifikasinya. Bahkan jika dia memiliki kualitas yang diperlukan untuk melakukannya, Henricus Longus sibuk membangun warisannya di akhir hidupnya. Jadi dia tidak menjelajahi dunia spiritual untuk menemukan setiap pulau dan setiap peradaban dan menelusuri sejarah dunia itu. Yang dia pedulikan adalah masa depan, dan setelah visi kenabiannya yang membawa malapetaka, dia hanya mengejar tujuan untuk mempersiapkan dunia ini menghadapi kemungkinan terburuk. Dan dengan itu, Minos tidak tahu tentang apa pulau ini dan mau tidak mau menjadi penasaran saat dia melihat daratan ini dengan kebencian yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Ada sesuatu yang kuat di sini? Dia berseru dalam pikirannya. Aku merasakan fluktuasi spiritual yang menindas mirip dengan tulang-tulang raksasa itu. Aku ingin tahu apakah ada salah satu kerangka raksasa itu di tempat ini? Dia melihat lebih dekat ke permukaan bawah pulau itu, memperhatikan area kecil yang tidak alami. Menunjukkan bahwa tempat ini pernah ditempati sebelumnya. Dia melihat terowongan kecil di dasar pulau saat dia merasakan energi pulau yang menolak air di sekitarnya seolah-olah ada kubah yang melindunginya. Minos kemudian memutuskan bahwa dia setidaknya harus menyelidiki tempat ini dan mengarahkan kapal pesiarnya ke sisi yang jauh dari jangkauan pulau itu. Berencana untuk memarkir kapal pesiar ini di dekatnya dan kemudian menjelajahi wilayah ini. Saat dia melakukan ini, pulau itu akhirnya bertabrakan dengan dasar laut, menyebabkan pasir dan batu di sekitarnya berhamburan, membuat perairan di sekitarnya menjadi sangat keruh. Dasar laut berguncang saat pulau ini akhirnya berhenti bergerak, tanpa terbelah menjadi dua, yang mengejutkan banyak makhluk di sekitarnya yang mengamati hal seperti itu. Binatang buas terkuat yang meninggalkan zona kegelapan pergi ke sekitar tempat ini dan melihat gelembung udara yang memisahkan laut dari ruang pengaruh kota ini. Setelah melihat pulau itu berdiri diam, makhluk-makhluk ini akhirnya dapat melihatnya lebih dekat dan lebih jelas. Mereka menyadari bahwa dengan ukuran bangunannya, kota seperti itu bisa jadi adalah kota manusia. Yang paling tergesa-gesa dari mereka semua kemudian berganti ke versi humanoidnya dan berenang ke tempat itu, ingin sekali mengungkap area tersebut. Sebagian besar binatang buas di daerah sekitar tetap mengawasi, tetapi yang lain memutuskan untuk melakukan hal yang sama, mengikuti petunjuk dari tetua level 95. Namun, sesuatu terjadi ketika ia mencoba melintasi kubah tak kasat mata yang memisahkan air dan udara. Perasaan beberapa saat yang lalu menjadi lebih kuat. Dan meskipun rasanya seperti menabrak tembok yang kokoh, suara gemuruh datang dari dalam kota yang ditinggalkan itu.
Saat ini terjadi, seberkas sinar kemasan datang dari sana, menuju ke arah makhluk yang berani mencoba masuk ke sana terlebih dahulu. Tidak ada suara lain yang datang dari sekitar ketika tetua level 95 itu terkena. Menghilang dari dunia beberapa detik setelah menderita hukuman kilat. Hanya Tuhan yang bisa mengambil itu dan bertahan hidup. Meneguk, itu, dia sudah mati. Yang lebih tua, dia sudah mati. Beberapa dari mereka yang hendak mencoba hal yang sama seperti level 95 itu dihentikan dari apa yang mereka lakukan sambil merasa merinding di sekujur tubuh mereka. 6. Kita tidak bisa lewat begitu saja. Salah satu orang pertama yang secara mental mengatakan sesuatu kepada orang lain memposisikan dirinya jauh dari batas kubah yang tidak terlihat. Tetapi bagaimana kita menyelidiki daerah itu? Sensasi itu terlalu kuat untuk kita abaikan begitu saja. Ya, setidaknya kita harus tahu tentang apa semua ini. Mungkin rahasia tempat itu bisa memberi kita apa yang kita butuhkan untuk maju. Hukuman petir tidak muncul begitu saja. Mereka dikaitkan dengan kejahatan besar terhadap hukum langit dan bumi dan pembangkangan manusia yang berusaha mencapai keilahian. Hal ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan hanya Tuhan yang mampu menanggungnya tanpa resiko. Tapi itu hanya datang dari benda-benda berharga atau bahkan ciptaan alam yang unik, yang bahkan bisa menghindari aturan-aturan duniawi yang harus dipatuhi setiap orang. Karena petir seperti itu telah menyambar dari kota itu, pasti ada sesuatu yang kuat di sana. Seekor moluska kemudian berkata, kami akan mengirimkan beberapa junior dari suku kami sebagai kelinci percobaan. Mereka akan menjawab kami bagaimana cara masuk ke tempat itu dan mencari tahu apa yang ada di sana. Sementara itu, Minos akhirnya mengikuti salah satu terowongan bawah pulau terapung itu, tidak mengetahui kematian tetua itu. Bangkitnya dataran hitam bab 1652 memasuki pulau aneh. Setelah memasuki salah satu terowongan bawah pulau itu, Minos melewati sebuah penghalang dan mendapati dirinya tiba di suatu area tanpa kehadiran air. Di mana ia harus mengedarkan energinya dan menempelkan kakinya ke dinding vertikal di sana. Tempat ini memiliki penghalang yang mencegah air memasuki pulau. Dia menyadari hal ini, merasa agak aneh karena pulau itu pasti ditinggalkan sehingga pulau sebesar ini jatuh dari langit. Karena bahkan susunan yang kuat pun berhenti bekerja setelah bertahun-tahun tanpa pemeliharaan, Minos merasa aneh bahwa masih ada sesuatu seperti itu yang berfungsi di sana. Bahkan kemungkinan besar tempat ini telah ditinggalkan selama ratusan ribu tahun. Mungkinkah ada orang gila yang ingin bergabung dengan pulau itu? Di dunia spiritual, ada segalanya. Dan bahkan orang yang mampu mempertaruhkan nyawanya dalam eksperimen gila pun bisa ditemukan jika dicari. Bahkan ada yang mencoba bunuh diri tanpa pengorbanan, melompat dari ketinggian, bepergian ke daerah berbahaya, Jadi Minos tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa seseorang telah tinggal di pulau ini untuk menjaga susunannya tetap berjalan, tapi tanpa mengubah arah dekadensinya. Dia tidak terlalu memikirkannya dan segera berjalan dengan hati-hati menuju tingkat atas pulau itu. Tempat yang baru saja dia masuki tampaknya merupakan terowongan pelarian, sesuatu yang biasa ditemukan di pulau terapung. Biasanya, tidak ada jebakan di tempat seperti ini karena tujuannya untuk melarikan diri dengan cepat. Namun Minos berhati-hati karena baik di pintu masuk maupun di pintu keluar terowongan, selalu ada kemungkinan dipasang jebakan untuk mengejutkan mereka yang tidak boleh lewat di sana. Saat dia berjalan menuju puncak, energi spiritualnya menstimulasi matanya untuk melihat ke dalam kegelapan. Di tengah-tengah ini, dia menggunakan indera jiwanya untuk memindai sekeliling. Tetap saja, dia tidak merasakan adanya jiwa hidup di sekitarnya, meskipun ada perasaan aneh yang dia alami. Dia merasakan penindasan tertentu datang dari pulau ini, seolah-olah ada sesuatu yang menarik di sana. Namun saat dia bergerak menuju puncak pulau, apapun yang ada di belakangnya tidak terlihat, seolah-olah perasaan itu datang dari udara, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Setelah beberapa saat, Minos akhirnya mencapai pintu besi dengan banyak bekas karat tetapi juga beberapa simbol yang tidak dia mengerti. Dia dengan hati-hati mengaktifkan avatar jiwanya dan mendorong pintu itu, bersiap untuk membela diri jika ada jebakan. Tapi setelah menerima pukulan Minos, pintunya bahkan tidak bergetar, menyebabkan orang ini mengerutkan kening. Apa? Bagaimana mungkin? Bahkan pintu terkunci kelas 4 tingkat menengah setidaknya bergetar karena gerakannya. Jadi dia mencoba jurus baru. Menggunakan pedangnya dan pedang tata ruang yang dilengkapi dengan gravitasi caotik pada bilahnya. Minos pindah ke ujung terowongan yang cukup besar untuk dua proyeksi jiwa seperti miliknya untuk berdiri berdampingan saat dia menari dengan pedangnya, mengirimkan serangan kuat ke arah itu. Tapi sekali lagi, tidak terjadi apa-apa. Bagaimana aku bisa melewatinya? Dia bertanya-tanya, mengetahui bahwa tidak ada jalan lain karena tidak ada pertigaan di jalan yang dia lalui. Jadi hanya melalui tempat itu dia bisa memasuki pulau ini dari dasarnya. Dia kemudian fokus pada simbol-simbol di pintu dan mengesampingkan strategi yang melibatkan dia menggunakan kekuatannya. Jika menggunakan kekerasan tidak berhasil, mungkin cara untuk membukanya adalah secara halus, melibatkan kecerdasan.
Dia menutup matanya dan membuat salah satu tangannya bersinar dengan energi spiritual, mengubah bagian tubuhnya ini menjadi area paling sensitif. Kemudian dia menyentuh pintu itu dengan tangannya, bukan tangan avatarnya, tapi tangan tubuhnya, mencoba terhubung dengan penghalang yang menghalangi jalannya. Saat dia melakukannya, Minos membuka matanya dan merasakan sesuatu yang aneh, seperti dia sedang diawasi. Keturunanku, terhubunglah dengan dunia di sekitarmu, atau lupakan tempat ini. Dia melihat ke pintu itu tanpa pemahaman tetapi sekarang mampu menguraikan apa yang tertulis di sana. Minos menoleh ke belakang dan mengira dia melihat sesaat siluet di dekatnya, tapi tidak ada apa-apa di sana. Aneh sekali, dia menelan ludahnya, merasakan ketidakpastian yang mendalam di hatinya untuk pertama kalinya sejak dia menerima warisan dari Henricus Longus. Namun kemudian dia mengikuti rekomendasi yang tertulis di pintu dan mencoba terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Saat dia melakukannya, ekspresi penasaran dan agak takut di wajah Minos berubah. Menjadi seperti seseorang yang tidak mampu sepenuhnya memahami sesuatu yang fantastis namun mampu melihat betapa luar biasa hal itu. Dia merasa seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya, termasuk dinding dan udara, terhubung, seolah-olah seluruh area adalah satu jenis mekanisme raksasa, seperti puzzle. Dia mencoba memasukkan energinya ke dalam salah satu potongan puzzle. Kemudian dia melihat beberapa lainnya bergerak, ada yang menghilang, dan ada yang baru muncul. Ini membuat sebuah tembok muncul di belakangnya. Di sisi lain, pintu di depannya menghilang, dan ruangan yang penuh dengan benda-benda emas berkilau muncul di depannya. Sementara beberapa dinding berubah total, seolah-olah itu adalah sel-sel jaringan yang berubah membentuk organ baru. Minos belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya dan jelas berdiri mengamati sekeliling seperti manusia ketika melihat api untuk pertama kalinya. Ia kemudian melihat lebih dekat apa yang ada di ruangan itu, yang terlihat sangat mewah, namun tidak memiliki banyak furnitur. Hanya ada satu tempat tidur dan beberapa barang aneh yang Minos tidak mengerti kegunaannya selain dekorasi yang mewah namun tidak berguna. Tapi di atas tempat tidur ini ada peti kecil yang terbuka. Minos berjalan ke sana dan melihat sesuatu di dalam peti itu. Ada 3 surat. Faham, perang sudah dekat. Anda akan memiliki satu kesempatan terakhir untuk meninggalkan warisan Anda di Faizos, jadi jangan gagal dalam misi Anda. Jika tidak, keluarga kami akan terhapus dari Ponfuter. Faham, ku dengar kamu mengikuti rekomendasiku. Apakah hasilnya? Saya mendengar dari beberapa sarjana bahwa eksperimen tersebut dapat dianggap gagal. Saya harap tidak. Kalau tidak, itu akan menjadi akhir dari perlombaan kita. Perang antar ras berada pada momen terburuknya dengan bangkitnya Chufis. Jika keadaan terus berlanjut, kita akan musnah. Pada surat terakhir, Minos menyadari bahwa surat itu belum diterima atau dikirim melainkan telah ditulis dan ditinggalkan di sana. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1653 Penatua tertinggi atas surga. Flora, saya tidak tahu apakah eksperimen ini cacat. Keturunan saya sangat lemah, tetapi hanya waktu yang dapat menentukan seberapa jauh dia akan melangkah. Dia lebih mirip ibunya daripada aku, tapi menurutku tidak ada masalah dengan itu. Setidaknya gen saya akan dapat hidup melalui dia. Perubahan nada dan isi yang tiba-tiba menarik perhatian Minos di tengah pesan. Sebentar lagi aku berniat pergi ke... kamu mati di Dunov. Entah kenapa aku masih menyimpan surat ini, Mulora. Entah kenapa, saya terus menulisnya. Tapi aku merasa semuanya akan segera berakhir. 80% dunia kita telah hancur, dan tanpa energi kehidupan, semua makhluk dari 101 ras akan mati. Dunia kita, Ponfuter, tidak akan bertahan, dan hanya masalah waktu sebelum para pejuang lainnya. Dan aku bergabung denganmu dan Esken. Surat itu diakhiri dengan sesuatu yang tampak seperti sidik jari yang terbuat dari darah. Ponfuter, Minos bertanya-tanya, belum pernah mendengar nama seperti itu seumur hidupnya atau dalam ingatan Henricus Longus. Saya tidak tahu kapan dan dari mana orang-orang ini berasal. Tapi tampaknya mereka bertukar pesan di dekat bencana. Apakah ras mereka telah dihancurkan? Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Ponfuter ini adalah sebuah negara? Tapi kenapa dia berbicara seolah-olah itu adalah dunia spiritual? Bagaimana dunia bisa hancur lebih dari 80% dan masih begitu kaya dan hebat? Minos memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Namun menyadari tidak ada lagi yang berguna di sana, dia memutuskan untuk terus berjalan melewati pulau yang hilang ini, menuju satu-satunya pintu di hadapannya. Kali ini dia tidak kesulitan membuka pintu dan segera memasuki koridor besar dengan tangga di ujungnya. Ruangan yang baru saja dilewati Minos sepertinya adalah ruangan terakhir bagi seseorang untuk mengakses pintu keluar alternatif ini, tempat persembunyian terakhir. Dia berjalan menyusuri koridor, ingin tahu lebih banyak tentang tempat yang hampir saja terlintas di kepalanya ini. Saat Minos memulai perjalanannya di dalam pulau itu, kelinci percobaan pertama dari para tetua zona gelap yang tertarik dengan apa yang ada di dalam pulau ini memulai pekerjaan mereka. Orang pertama yang mencoba masuk ke sana setelah kematian demigod sebelumnya adalah monster level 89.
Namun, meskipun makhluk ini tidak meminta hukuman kilat, yang merupakan pertanda baik, ia tidak akan bisa masuk. Rasanya seperti seekor burung yang mencoba menembus tembok saat mencoba melewati kubah pulau yang tak terlihat itu. Binatang buas lain dari berbagai spesies, dalam bentuk binatang dan humanoid dan bahkan tingkat yang lebih lemah, mulai mencoba memasuki area itu, menguji batas kemampuan mereka. Hanya dalam beberapa menit dari pemukiman pulau di dasar laut, binatang pertama berhasil melewati penghalang kuat yang melindungi pulau itu. Ini adalah Sein spiritual level 79 dalam bentuk humanoidnya. Oleh karena itu, makhluk-makhluk kuat di sekitar segera mulai mengirimkan perintah kepada suku mereka untuk mengirim makhluk-makhluk setingkat ini ke sana. Sementara mereka yang telah memiliki para suci spiritual puncak hanya memerintahkan mereka untuk memasuki ruang itu dalam wujud humanoid mereka. Misi mereka adalah menganalisis tempat itu, mengumpulkan apa yang bisa dikumpulkan, dan kembali membawa berita kepada para tetua ini. Jadi saat Minos membersihkan pulau itu dari bawah tanah hingga ke permukaan, makhluk-makhluk ini mengambil jalan sebaliknya, tiba di bagian permukaan kota yang ditinggalkan itu. Di antara makhluk yang masuk ke sana, salah satu orang pertama yang menginjakan kaki di kota itu tidak terburu-buru dalam pergerakannya saat ia menganalisis lingkungan sekitar dan menarik kesimpulannya. Tempat ini, bangunan-bangunan ini aneh, mereka terlihat indah dan sulit dibangun dari jauh, tapi jika dilihat lebih dekat, saya merasa mereka berasal dari dunia lain. Salah satu makhluk level 79 berpikir, saya merasa mereka bisa berubah bentuk kapan saja. Di sisi lain, salah satu makhluk yang lebih tergesa-gesa berlari menuju pusat kota, tempat bangunan terbesar berada. Dan ia berpikir ia dapat menemukan barang berharga dengan lebih mudah. Ia berlari ke area itu, tapi sebelum sampai di sana, ia berhenti bergerak ketika ia melihat ada patung di jalurnya, mengikutinya dengan matanya. Makhluk tinggi kurus ini melihat ke arah patung humanoid di sana dan memperhatikan matanya, melihat kegelapan pekat di sana. Saat ia fokus padanya, tiba-tiba ia terasa seperti berada di kaki raksasa, diawasi oleh makhluk raksasa yang bisa dengan mudah menghancurkannya. Meneguk, binatang ini merasa tidak enak dan mundur selangkah karena ketakutan, merasakan ada yang tidak beres dengan makhluk itu. Kemudian terasa seperti ada yang berbisik di telinga kanannya, namun ia tidak mengerti apa yang diucapkan. Pada saat berikutnya, ranting-ranting muncul dari trotoar beberapa saat yang lalu dengan sempurna ketika tubuh makhluk ini ditutupi olehnya, langsung dikonsumsi ketika ranting-ranting itu menutupinya. Hal ini terjadi karena banyak orang di sekitar menyadari akhir yang cepat dari orang yang terburu-buru itu. Dan segera semua orang memperlambat langkah mereka saat mereka melihat sekeliling dengan lebih hati-hati. Kota ini bukan milik manusia. Beberapa dari mereka setuju dengan hal tersebut, menyadari bahwa mustahil bagi manusia untuk membangun tempat seperti itu. Tempat ini tampak terbengkalai, namun apa yang ada di sana tampak ratusan ribu tahun lebih maju daripada apa yang ada di kota-kota terkaya di benua ilahi. Kalau dipikir-pikir, beberapa makhluk itu merasa tempat ini aneh. Karena mereka bertanya-tanya ras apa yang menciptakan tempat ini. Itu tidak mungkin para elf, karena semua yang mereka ciptakan memiliki sentuhan alam, sesuatu yang tidak dilihat oleh binatang buas itu pada apapun di sana. Jadi itu mungkin saja ras yang tidak diketahui, mungkin ras yang sudah terlalu lama tersembunyi dan hilang dalam arus waktu. Sementara banyak orang bertanya-tanya tentang hal ini, salah satu dari mereka menemukan patung itu sebelumnya dan melihat sesuatu dalam bahasa aneh tertulis di atasnya. Ia tidak dapat memahaminya. Tetapi jika Minos ada di sana, dia akan menyadari bahwa ini adalah makam untuk menghormati Mulora, makhluk yang tampaknya telah menulis dua surat pertama yang ditujukan untuk faham. Disinilah letak Reaper of the Nanners, anggota ras 99, penatua tertinggi di surga, Mulora dari Dunov. Dia tewas dalam perang antar ras membela sukunya. Dia tinggal 2 langkah lagi untuk melampaui. Dia berhasil mewariskan gennya kepada ahli waris Bibrida. Hatinya akan mempertahankan tanah suci ini sampai akhir zaman. Hanya itu yang tertulis di sana, sedangkan ilustrasinya mewakili salah satu wujud fisiknya dalam kehidupan. Dari dia, salah satu sumber kekuatan jahat di pulau ini telah berangkat. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1654 penemuan mengejutkan. Sambil menghindari melihat patung aneh itu, makhluk di sekitarnya berkeringat dingin, mengambil langkah lambat saat mereka mengamati sekeliling. Beberapa dari mereka menghindari memasuki bangunan tersebut, berharap ada seseorang yang melakukannya dan menunjukkan kepada mereka konsekuensi memasuki salah satu bangunan tersebut. Namun yang lain perlahan-lahan mendekati bangunan yang mereka anggap kurang berbahaya. Bangunan di sana dalam beberapa hal mirip dengan manusia, tetapi juga memiliki ciri khas yang unik. Jalanan tidak mempunyai ruang yang cukup untuk dilalui kereta, hanya cukup untuk dilalui pejalan kaki. Di saat yang sama, terdapat banyak kotak, di tengahnya selalu ada patung serupa dengan yang di atas, dan halaman rumput hijau yang terawat baik. Meski begitu, tidak ada tanda-tanda orang yang menjaga tempat tersebut.
Sebagian besar bangunan memiliki atap berbentuk aneh seolah-olah itu adalah antena yang mengarah ke langit. Tapi dinding dan lantai di seluruh area sepertinya terbuat dari sejenis bahan yang bisa berubah bentuk kapan saja. Bagaimana hal ini bisa terjadi, tak seorang pun di sana yang tahu. Tapi semua orang punya perasaan bahwa lingkungan sekitar sekarang berada dalam kondisi yang sama tetapi bisa dengan cepat terlihat berbeda sama sekali. Seseorang akhirnya mengumpulkan keberanian untuk memasuki salah satu properti di sana. Yang anehnya mengikuti pola bangunan yang nantinya akan dilihat orang lain di sekitar beberapa alun-alun tersebut. Di dalam properti semacam ini, yang tampak seperti tempat tinggal, hanya ada satu kamar tidur besar, ruang tamu, dan dapur. Tidak ada hal lain, seperti kamar mandi atau kantor, apalagi tempat rekreasi, yang dapat dilihat dalam model konstruksi ini. Area internalnya minimalis, dan selain beberapa gambar dan barang-barang umum, tidak ada lagi yang bisa dilihat di sana. Salah satu makhluk yang pertama kali memasuki salah satu area ini melihat gambar dua makhluk bersama-sama. Seorang wanita yang tampak seperti manusia dan seorang pria tinggi dan kuat yang setidaknya 50% lebih besar dari wanita di sebelahnya. Laki-laki tampak memiliki raut wajah netral, sedangkan perempuan tersenyum seolah sedang mewujudkan mimpinya. Melihat hal itu, makhluk laut itu merasakan luapan emosi di dalam dirinya, seolah mampu memahami apa yang terjadi pada saat lukisan ini dibuat. Aku merasa seolah-olah sesuatu yang buruk sedang terjadi. Meneguk, wanita ini tunduk pada pria ini, meskipun kematiannya dijamin. Adapun dia melakukan apa yang dia tidak bisa untuk menghilang. Ia tidak tahu apakah harus merasa lebih kasihan pada wanita atau pria itu. Dari apa yang dirasakan saat melihat gambar itu, keduanya telah meninggal. Namun mereka berdua telah mencapai tujuan mereka sebelum meninggalkan sesuatu. Binatang buas ini melihat ke arah perut wanita itu, yang tampak sedikit lebih besar dari biasanya, dan terasa seperti mendengar detak jantung. Di tengah perasaan ini, rasanya seolah-olah dunia di sekitar mereka berdua berakhir, merasakan energi aneh yang kuat di sana berkurang seiring dengan setiap tarikan napas. Saat ia menempatkan dirinya pada posisi orang-orang dalam gambar tersebut, makhluk laut ini merenungkan apa yang akan terjadi jika energi spiritual dan hukum dunia spiritual mulai terus berkurang pada frekuensi yang sama dengan apa yang terjadi dalam representasi tersebut. Jika itu terjadi, dalam sebulan, para demigod tidak akan bisa menjadi lebih kuat, dan dalam setahun. Tidak ada lagi yang bisa mencapai level 50 ketika memulai perjalanan kultivasi mereka di dunia ini. Ia menelan ludahnya dan mengepalkan tinjunya. Apa maksudnya semua ini? Apakah ini merupakan visi kenabian tentang masa depan yang kacau? Ia bertanya-tanya dengan keras. Mungkin ini tentang masa lalu? Makhluk lain bertanya-tanya karena merasakan hal yang sama di daerah lain di kota ini. Sejarah kuno dunia kita dimulai sekitar 10 juta tahun yang lalu. Sebelumnya, bahkan suku tertua di dunia spiritual, para elf, tidak mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Mungkinkah energi spiritual tiba-tiba menurun di masa lalu dan kemudian meningkat lagi? Dia bertanya-tanya, menatap mata seekor moluska di dekat tempatnya berdiri. Tidak mungkin, tidak ada yang bisa bertahan selama itu. Itu tidak mungkin tentang masa lalu. Ini hanya tentang masa depan. Makhluk yang mencintai sejarah lebih dari apapun yang dipikirkan orang lain, merindukan angin kencang yang diberikan takdir kepada mereka semua. Namun di bagian lain pulau itu, Minos memiliki pendapat yang agak berbeda dengan makhluk-makhluk itu. Setelah meninggalkan ruangan sebelumnya, Minos menaiki banyak anak tangga dan mencapai ruangan bawah tanah yang besar, di mana sebuah makam raksasa terletak di tengahnya. Makam ini berukuran panjang 45 meter, lebar 10 meter, dan berbentuk limas, dengan titik tertingginya berada pada ketinggian 20 meter dari koridor yang baru saja dicapai Minos. Minos ingin melayang di atas area itu untuk melihat puncak makam piramida, tapi anehnya dia tidak bisa melayang di atas area itu. Tapi meski merasakan perasaan yang sangat aneh, dia melihat batu nisan orang yang diduga bersemayam di sana. Disinilah letak faham dari Dunov. Dia meninggal setelah kehancuran besar, tidur di tempat tidurnya. Dia memiliki 10 anak, salah satunya membalas dendam. Jiwanya runtuh seiring dengan berakhirnya energi kehidupan Ponfuter. Dia adalah anggota ras 99 terakhir yang tinggal di Ponfuter. Setelah membacanya, Minos melihat tangga samping menuju titik tertinggi piramida itu. Dia memanjatnya dengan susah payah, merasa gravitasi di sana jauh lebih kuat daripada di sekitarnya. Meski demikian, ia berhasil mencapai puncaknya dan melihat bahwa piramida tersebut seolah-olah terbuat dari kaca jika dilihat dari atas. Ketika dia melihat melalui dinding kaca itu, dia bisa melihat tubuh mumi sebesar beberapa tulang raksasa di kerajaan tata ruang. Melihat itu, Minos membuka mulutnya, dan matanya gemetar melihat kemungkinan di depannya. Itu anggota ras itu, meneguk. Dia merasakan getaran di punggungnya. Untuk pertama kalinya bertemu dengan makhluk dari prasejarah dunia ini dan mempertimbangkan kembali semua yang dia ketahui tentang dunia spiritual. Dia salah satu.
Jika itu benar, lalu ada apa dengan surat-surat itu? Pon-Futter kebetulan adalah dunia spiritual. Tapi bagaimana 80% masalah ini bisa berakhir? Saat dia bertanya-tanya, Minos teringat percakapannya dengan Laura beberapa tahun yang lalu di pegunungan salju tak berujung. Mereka menghancurkan dirinya sendiri. Tidak bisakah dunia spiritual adalah hasil dari apa yang tersisa dari Pon-Futter? Bangkitnya Dataran Hitam bab 1655 hadiah misterius. Segera setelah dia memikirkan hal itu, piramida di bawahnya tiba-tiba tampak meleleh, dan sebuah lubang gelap muncul di bawah Minos. Sedetik kemudian, dia muncul di tempat yang masih dalam tahap pembangunan namun tampak seperti puncak menara. Dari sana dia merasa bisa melihat seluruh dunia. Tapi dunia ini tampak berbeda dari yang dia kenal, dengan gravitasi setidaknya 99 kali lebih kuat, fenomena aneh di langit, dan makhluk dari spesies yang belum pernah dia lihat atau dengar. Lingkungan sekitar selesai dibangun, dan dia melihat seorang pria yang tidak jauh lebih besar darinya, menghadap ke arahnya, tampak seolah-olah dia adalah bayangan yang keluar dari kegelapan. Memang benar, apa yang kamu sebut dunia spiritual pernah menjadi rumahku, sebagian kecil dari Pon-Futter. Sayangnya, apa yang dulu ada telah hilang selamanya. Kata orang itu dengan nada melankolis. Aku minta maaf, nak. 101 ras telah menghancurkan dunia yang hebat ini. 101 balapan, memang. Ucapnya mengejutkan Minos. 101 ras adalah mereka yang dipilih oleh surga untuk memimpin Pon-Futter. Masih banyak ras lainnya pada saat itu, tetapi mereka hanyalah makhluk fana. Mereka tidak mirip dengan kita. Untuk nama balapannya, kami belum punya. Kami hanya menunjuk mereka yang memiliki garis keturunan yang sama berdasarkan kekuatan warisan mereka. Perlombaan terkuat adalah nomor 1, dan yang terlemah adalah 101. Aku berasal dari ras 99, tapi bahkan anggota ras 101 pun sudah terlahir dengan kekuatan yang kau sebut orang suci spiritual. Meneguk, tidak mungkin, bisa. Kamu jelas sudah menemukan sisa-sisa dari sebagian dari kita, bukan? Ucapnya sambil membaca pikiran Minos sekali lagi. Yang kamu temukan termasuk yang terlemah. Hanya saja mereka berhasil meninggalkan sisa-sisa perang antar ras dan kehancuran besar. Anggota dari 10 ras pertama bertanggung jawab menghancurkan 40% Pon-Futter. Karena mereka, kehancuran besar dimulai, dan tubuh orang-orang terkuat menghilang dari alam semesta. Apakah dia membaca pikiranku? Minos bertanya-tanya, belum pernah mendengar ada orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Minos terus menatapnya, kali ini tanpa memikirkan apapun, terkesan. Apa yang kamu? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku hanyalah sesuatu yang tertinggal, keturunanku. Berbeda dengan yang kamu temui, tubuh dan dagingku masih utuh. Untungnya pengikut fana saya tidak gagal memenuhi misi mereka. Dia memejamkan mata, masih menghadap Minos. Tapi aku sudah mati. Kita semua sudah mati. Apa yang kamu lihat hanya bisa dianggap sebagai memori interaktif. Aku tidak bisa lagi melakukan apapun terhadapmu, jadi jangan khawatir. Bagaimanapun, setelah aku melihatmu, aku bisa menghilang dalam ketenangan. Rasku belum sepenuhnya hilang. Dia berkata, merasakan energi kacau di tubuh Minos, sesuatu yang telah dicuri oleh manusia muda ini dari tulang raksasa di kerajaan tata ruang. Apa maksud semua ini? Ada apa dengan pulau ini? Minos bertanya ketika dia melihat sekeliling mulai menghilang. Itu hanyalah kuburan besar. Waktuku singkat. Aku harap kamu keluar dari. Kemudian siluet itu menghilang secepat kemunculannya. Minos menyaksikan sekeliling berubah dengan kecepatan cahaya, segera menemukan dirinya berada di puncak piramida transparan itu. Apa maksudnya? Minos memasang ekspresi aneh di wajahnya, dengan lebih banyak pertanyaan dibandingkan beberapa saat yang lalu. Jika Pon-Futter memunculkan dunia spiritual, apa yang terjadi dengan dunia lainnya? Apakah itu dimusnahkan? Dan apa yang dia maksud dengan yang terlemah di antara mereka yang lahir di level 70? Apakah itu berarti mereka lebih kuat dari dewa? Meneguk, ketika pertanyaan-pertanyaan ini muncul di benak Minos, piramida itu runtuh, memperlihatkan mumi raksasa di sana. Ketika dia akhirnya bisa mengakses mumi tersebut, Minos melihat sebuah surat di atas dahinya. Sien, aku tahu kamu akan menemukanku suatu hari nanti. Saya berharap pada saat itu, Anda dapat menggunakan kemampuan yang Anda warisi dari saya, atau Anda tidak akan dapat terhubung dengan apa yang saya tinggalkan. Bagaimanapun, cobalah menggunakan mayatku. Saya tidak akan berguna lagi tanpa energi kehidupan Pon-Futter. Terakhir, saya meninggalkan misi untuk mengisi dunia baru ini dengan keturunan saya dan mempertahankan warisan Rache 99. Aku meninggalkanmu hadiah yang ada di pergelangan tangan kananku. Ini akan membantu Anda jika Anda mencapai apa yang diperlukan untuk mengaktifkannya suatu hari nanti. Dari faham dari Dunov, penatua tertinggi di surga. Setelah membaca ini, Minos langsung melihat ke arah pergelangan tangan kanan mayat raksasa itu, tak butuh waktu lama untuk menemukan sesuatu yang terlihat seperti kalung. Kalung itu memiliki sesuatu yang tampak seperti bola emas dengan bagian dalamnya bertatahkan kristal, yang memiliki dua bukaan,
keduanya terlalu terdistorsi untuk dilihat oleh orang seperti Minos. Minos melihat benda yang sedikit lebih besar darinya dan mencoba menyelidikinya. Sayangnya, saat melakukan itu, dia tidak merasakan apapun. Dia kemudian mencoba memindahkannya dan, dengan susah payah, mengangkatnya 1 inci dari tanah. Dia kemudian memikirkan sesuatu dan menggunakan salah satu cincin spasialnya. Itu tidak terlalu besar, tidak seperti mayat ini. Lalu aku akan mengirimkannya ke salah satu cincin spasial kelas 4 tingkat tinggi milikku. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk menutupi benda itu dan menghubungkannya ke cincin spasial kosong yang ada di salah satu jarinya. Kemudian Minos dapat melakukan apa yang dia inginkan, menyimpan benda itu di cincin spasialnya sebelum mengalihkan perhatiannya ke mayat raksasa itu. Mayat ini setidaknya memiliki kekuatan 4 kali lebih besar dari gabungan tulang-tulang di kerajaan tata ruang. Dia mengepalkan tangannya, bertanya-tanya betapa bermanfaatnya baginya jika mayat itu ada di sana. Memikirkan hal itu, Minos berhenti di atas perut mayat itu dan meletakkan kedua tangannya di atasnya, mengedarkan energinya melalui perut itu dan cincin kerajaan tata ruang. Kemudian tanah di sekitar pulau itu mulai retak, sementara makhluk di sekitar pulau itu merasa seolah-olah sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Ketika mumi menghilang dari pulau kuno itu, penghalang yang mencegah air dan makhluk kuat lainnya untuk menyerang pulau itu menghilang. Pada saat itu, semua orang yang menunggu hasil dari anggota suku mereka yang lebih lemah mulai berenang menuju tempat itu untuk membersihkannya sendiri. Minos melihat mayat raksasa di bawahnya menghilang dan melihat sebuah terowongan di bawah tempat tubuh itu terbaring sebelumnya. Melalui sana, dia meninggalkan makam itu tanpa menyelidiki lebih jauh area tersebut setelah merasakan makhluk kuat mendekat. Aku akan membiarkannya untuk mencari tahu lebih banyak tentang hal itu di situasi lain. Dia memutuskan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1656 dekat tujuan. Setelah memasuki terowongan di bawah tempat mayat makhluk raksasa itu berada, Minos membiarkan tubuhnya meluncur ke bawah dinding area tersebut, yang mengikuti bentuk perosotan raksasa. Terowongan ini membawanya langsung ke jalan keluar alternatif, yang sepertinya sedang dibangun saat dia turun dengan kecepatan tinggi. Konstruksi di pulau itu bisa berubah, dan ini terjadi tepat di depan Minos ketika dia melihat terowongan yang dia lewati sebelumnya berubah untuk membawanya keluar dari pulau itu. Saat dia turun dengan kecepatan tinggi, Minos melihat air muncul di jalurnya, menyadari bahwa kubah tak terlihat dari sebelumnya telah menghilang seiring dengan hilangnya mumi itu. Dia tidak terkejut dengan hal ini dan segera mulai berenang kembali ke tempat kapal pesiarnya berada. Dia telah mengambil barang paling berharga di pulau itu, jadi dia ingin melarikan diri secepat mungkin. Namun Minos tidak terlalu khawatir akan dicegat karena selain ada benda lain di tempat itu, tidak ada indikasi kalau dia membawa sesuatu. Dia akan pergi, tapi banyak binatang lain mulai melakukan hal yang sama segera setelah air menyerbu pulau itu. Tempat itu sepertinya mengandung rahasia yang tak terbayangkan. Tapi tempat itu juga berbahaya, dan beberapa binatang sudah mati di sana dalam beberapa menit sejak kapal itu berhenti tenggelam. Karena itu, menyadari bahwa tetua mereka akhirnya dapat mensurvei area itu sendiri, banyak binatang memutuskan untuk pergi, menutupi jalan keluar Minos. Masih ada perasaan yang sangat kuat di tempat itu, karena setiap alun-alun di kota yang hilang ini sebenarnya adalah makam dari kuburan kuno. Jumlahnya cukup untuk penyelidikan selama bertahun-tahun, jadi tanpa banyak kesulitan, Minos tiba di kapal pesiarnya, yang berisi air di dalam kompartemennya karena pemiliknya tidak ada sesaat. Sesampainya di sana, Minos segera berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan air di dalam kapal pesiarnya hingga masanya berkurang hingga cukup untuk mengapungkannya ke permukaan. Waktunya pergi sesuai keinginanku. Dia memulai perjalanannya ke atas sambil memikirkan tentang misteri yang bahkan Henricus Longus tidak tahu. Suatu hari nanti, aku akan mengungkap semua yang bisa ditemukan di dunia ini. Dia mengambil keputusan, bersemangat tetapi juga sedikit takut. Di tengah kepergian Minos, para tetua yang telah meninggalkan posisi mereka di zona kegelapan memulai penyelidikan mereka di pulau itu, mengabaikan semua orang yang meninggalkan area sekitarnya. Anda akan menemukan asal mula konten ini di N0VLBN. Cepat, kita tidak bisa menunda untuk menemukan barang paling berharga di sini. Salah satu dari mereka berkata, kita harus gesit. Sebentar lagi Darren terkutuk itu akan selesai kebangkitannya dan pasti akan datang ke sini. Selesai bangun? Pasti sudah bangun. Bukankah kamu merasakan fluktuasi spiritual tadi? Sebelum pulau itu runtuh? Bukan itu? Oh, itu dia, aku yakin. Dia datang ke sini dengan haus darahnya. Hewan-hewan di sana terus berbicara satu sama lain, mendorong satu sama lain untuk bergerak cepat dalam tindakan mereka agar tidak ketinggalan yang terbaik di sana. 3 hari kemudian, setelah berangkat lagi dari dasar laut, Minos tidak menemui kesulitan melewati zona kegelapan seperti sebelumnya. Binatang buas yang paling kuat di daerah itu tertarik untuk menyelidiki pulau itu, jadi dia relatif mudah untuk kembali ke permukaan. Setelah itu, ia melakukan perjalanan tanpa menghadapi kendala yang tidak wajar,
hanya harus menghadapi intensnya fenomena laut yang tak henti-hentinya menyita perhatiannya. Sangat sulit baginya menemukan waktu untuk berkultivasi dan berlatih sambil bepergian sendirian dengan kapal pesiar. Jadi selain makan, Minos tidak melakukan apapun selain memperhatikan sekelilingnya dan mengendalikan kapal pesiarnya. Untungnya, ini juga bisa dianggap sebagai pelatihan karena dia terus-menerus harus menggunakan sebagian keahliannya untuk melindungi kapal pesiarnya. Bagaimanapun, setelah jarak pendek yang dia tempuh akhir-akhir ini, Minos akhirnya mencapai kota terakhir dalam perjalanannya menuju sarkofagus kuno Serapim. Berbeda dengan kota Seribu Ras, yang merupakan tempat terbuka bagi semua spesies makhluk dan berukuran raksasa, tempat ini lebih kecil dan merupakan bagian dari suku binatang laut di dekatnya. Karena posisinya di wilayah suatu suku, kota ini berada di atas zona kegelapan dan, oleh karena itu, lebih mudah diakses oleh makhluk yang melakukan perjalanan di permukaan. Dengan demikian Minos telah memasuki kota ini tanpa mengalami bahaya melewati zona kegelapan, di mana dia hanya perlu membayar biaya masuk lokal yang mahal. Karena ini adalah wilayah suatu suku, yang tidak begitu bersahabat dengan manusia, Minos harus membayar obat-obatan tingkat Sein untuk memasuki kota ini, karena hanya diperbolehkan tinggal 1 hari. Itu terjadi 6 jam yang lalu, jadi dia hanya punya 18 jam lagi di tempat ini. Jadi Minos telah mencapai tujuannya dengan cepat di sana dan sudah berada di properti hakim spiritual yang ingin dia gunakan untuk mengonfirmasi persetujuannya dan hiu. Seseorang yang dia jemput di kerajaan tata ruang sehari sebelumnya. Di tempat yang tampak seperti bagian kecil dari karang besar, mereka berada di dalam toko tempat tinggal seorang anggota Sea Folk dan bertindak sebagai hakim spiritual. Tidak semua masyarakat laut tinggal di kerajaan mereka, bahkan ada pembangkang ras ini yang tinggal di pengasingan di sekitar lautan. Yang ini akan menerima Minos dan hiu itu adalah salah satunya. Oleh karena itu, telah mendapat izin dari suku tersebut untuk tinggal di kota ini. Ia kemudian memanggil kedua individu tersebut sambil melihat hiu dalam bentuk humanoidnya dengan rasa ingin tahu. Hiu itu melihat kembali makhluk level 89 itu, seorang individu dengan tubuh yang relatif mirip dengan manusia, bahkan dalam versi aslinya. Ia memiliki lengan dan kaki, dan jari-jarinya seperti jari manusia. Namun, warna kulitnya hijau, hiasan kepalanya tampak seperti tentakel, dan wajahnya lebih mirip wajah binatang buas daripada wajah manusia. Manusia, hiu, apa yang kamu inginkan dariku? Apakah kamu di sini untuk menandatangani kontrak jiwa? Ia bertanya. Minos mengangguk dan berkata, Senior, saya dan teman seperjalanan saya ada urusan yang harus diresmikan. Saya harap Anda dapat membantu kami. Pembayarannya, tentu saja, akan sangat besar. Setelah melihat Minos meletakkan obat di depannya, makhluk itu menganggukkan kepalanya, setuju. Baiklah, apakah kamu sudah memiliki pratinjo kontraknya? Itu akan membuat segalanya lebih mudah. Tidak hanya manusia yang bisa menjadi profesional spiritual. Beberapa ras dengan karakteristik yang menguntungkan memberikan anggotanya kemungkinan untuk menjadi profesional. Ini, tentu saja, bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki semua orang, juga tidak memberikan kemungkinan yang tak terbatas, seperti halnya manusia dan elf. Tapi itu cukup bagi seseorang yang melakukan perjalanan melalui dunia spiritual untuk menemukan binatang laut dan darat yang menawarkan jasa profesional spiritual. Bangkitnya dataran hitam bab 1657 bahaya mendekati target. Manusia laut adalah makhluk laut yang paling mirip manusia dan elf, sehingga mereka cocok dengan berbagai profesi spiritual. Namun hal ini tidak terjadi pada setiap makhluk di dunia spiritual. Hiu di sebelah Minos, misalnya, paling banyak bisa menjadi pandai besi karena ia adalah pejuang yang kuat. Tapi itu sendiri bukanlah jaminan bahwa dia akan menjadi pandai besi yang baik jika mencobanya. Contoh lainnya adalah Putri Duyung, makhluk yang termasuk paling cocok dengan profesi peramal spiritual. Minos tahu bahwa binatang buas dapat memiliki profesi, terutama manusia laut yang mirip dengan manusia dan elf, jadi dia memutuskan untuk datang ke tempat yang telah diberitahukan Rose dan Randall kepadanya sekitar beberapa minggu yang lalu. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa ada beberapa manusia laut di sekitar sana, yang telah membawanya ke sage spiritual tingkat tinggi di depannya. Minos kemudian menjawab pertanyaan makhluk itu. Ya, ini kontraknya. Saat Minos sedang menyelesaikan urusannya di kota suku itu, demigod spiritual yang menyelidikinya saat ini sedang berada di kota Seribu Ras. Setelah berhari-hari mencari Minos, dia menemukan sisa tanda yang dipajang oleh Kaisar Stuart di kota itu. Di sana, ia segera memulai penyelidikannya, mencari saksi-saksi yang bisa membantunya menemukan jejak yang lebih mudah untuk dikejar. Aku harus cepat. Setiap hari dia akan semakin dekat dengan tujuannya, yang berdampak buruk bagi kekaisaran. Pikirnya sambil berjalan melewati kota raksasa ini. Menarik perhatian penduduk dan wisatawan di sekitarnya. Anda akan menemukan asal-muasal konten ini di N0VLBN, tidak biasa menemukan manusia sekuat itu bergerak melalui salah satu kota ini, bahkan mengingat tingkat pemimpinnya. Karena itu, sudah ada makhluk yang mengawasi pria dari keluarga Travisani ini.
Namun dia mengetahui hal tersebut dan tidak ambil pusing, melanjutkan layanan yang dipesan oleh Viko. Di sebuah area di bagian tengah kota Seribu Ras, salah satu pemimpin tempat itu mendapatkan kabar terbaru mengenai manusia demigod yang berada di kota itu saat ini. Apakah dia baru saja menyelidiki? Makhluk di akhir tahap ke-10 itu bertanya sambil melihat bawahannya, merasa bahwa ia harus bergerak untuk berbicara dengan makhluk ini. Ya, tetua. Untuk saat ini, dia tidak menimbulkan masalah apapun. Dia hanya memindai kota sambil mencari sesuatu. Awasi terus dia. Tapi aku ingin salah satu dari kalian membawanya kepadaku sebelum dia meninggalkan kota. Aku ingin tahu apa yang dia cari dan siapa yang diwakilinya. Lautan terlalu luas bagi makhluk seperti pemimpin lokal ini untuk mengetahui semua kekuatan dunia spiritual hanya dengan memiliki seseorang di kotanya. Jadi meskipun Viko adalah seorang ahli ternama yang namanya dikenal di dasar laut, namun tidak mudah untuk mengasosiasikan sosok salah satu anak buahnya dengan sosoknya. Saya akan melakukan itu, tetua. Karena itu, sebelum mengganti topik pembicaraan, mengenai hal lain yang diperintahkan oleh sesepuh tadi, kami telah selesai memeriksa status keluarga pemuda yang berhasil memutar kunci peninggalan Henricus Longus ratusan ribu tahun yang lalu. Oh, jadi, apakah mereka masih ada? Kami tidak yakin, mereka tidak lagi berada di benua tengah. Dari apa yang saya dengar dari para penyelidik, mereka meninggalkan benua itu 30.000 tahun yang lalu, bergerak menuju benua ilahi. Kami belum menemukan mereka di tempat itu, jadi perlu beberapa minggu lagi sebelum kami mendapatkan informasi lebih lanjut, tetua. Baiklah, teruslah mengusahakannya. Aku ingin memenuhi janji itu untuk mengakhiri hutang kita pada pria itu secepatnya. Sementara itu, Viko sudah mendapat kabar bahwa Minos kemungkinan dikaitkan dengan hilangnya peta sarkofagus kuno Serapim. Karena dia memiliki banyak orang yang mengawasi pemuda itu selama bertahun-tahun. Mau tak mau dia merasa kecewa dan marah saat mengetahui kemungkinan bahwa peta seperti itu telah hilang tepat di hadapannya. Karena itu, dia telah memanggil kembali orang-orang yang mengawasi Minos di tahun-tahun sebelumnya dan memberikan hukuman kepada mereka. Namun, pada saat yang sama, situasi Kaisar Stuart di negara bagian itu tidak lagi sebaik yang seharusnya. Jika Minos terlihat memasuki keadaan ini, orang-orang dari keluarga Travisani mendapat perintah untuk menangkapnya dan, jika dia melawan, bahkan membunuhnya. Di sisi lain, Viko memutuskan untuk mengirim putra sulungnya ke Dataran Hitam untuk menunggu Minos terkutuk itu. Cepat atau lambat, dia akan kembali, dan ketika dia kembali, dia tidak punya pilihan selain bertemu dengan putra mahkota Kekaisaran Timur. Ketika itu terjadi, Minos akan menerima ultimatum terakhir. Dan jika dia tidak datang ke Kekaisaran Timur, dia akan dicap sebagai musuh yang harus dikalahkan. Sayangnya, Viko sendiri tidak bisa pergi jauh-jauh ke Kekaisaran Dataran Hitam untuk menangani negara ini, jadi dia masih berada di istana kekaisarannya. Menjaga negaranya yang masih perlu dikhawatirkan oleh Kekaisaran Barat dan gereja spiritual. Bocah sialan, dia bahkan bukan seorang sage spiritual, tapi dia sudah bisa menyebabkan sakit kepala di seluruh benua. Dia terus-menerus memiliki pemikiran yang sama, membayangkan suatu hari dia akan bertemu Minos dan memberi pelajaran pada bocah ini. Di tengah hal ini, salah satu pria yang telah memata-matai Minos selama bertahun-tahun, saat ini berlevel 81, sedang menjalani hukumannya secara lokal. Bekerja sebagai tukang kebun di istana kekaisaran. Orang itu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Orang ini memikirkannya sambil merasakan aura pemimpinnya sesekali menjadi tidak terkendali akibat amukan yang dialami Viko. Dia telah kehilangan beberapa posisi karena ketidakmampuannya dan diturunkan pangkatnya menjadi tukang kebun belaka. Tapi hukuman yang akan diterima Minos di masa depan akan jauh lebih besar. Karena dia telah melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Memikirkan bagaimana dia pernah menganggap Minos sebagai anak ajaib dengan potensi untuk bergabung dengan keluarga Travisani. Pria ini mau tidak mau menyesali menyia-nyiakan bakat itu. Seberapa jauh yang bisa kamu capai? Dia bergumam sambil melihat ke atas ke langit. Sementara itu, pangeran pertama Kekaisaran Timur telah tiba di kota kering, di mana saat ini, dia disambut oleh Dilian dan beberapa tetua sekte awan abu-abu di sana untuk mempertahankan wilayah tersebut. Dia berdiri di samping dua demigod spiritual tingkat tinggi. Namun, sebagai seorang kultivator level 93, dia sendirian sudah cukup untuk menakuti penduduk setempat. Tempat ini mengingatkanku pada rumahku. Sepertinya Kaisar Stuart meniru kita dalam beberapa hal. Pangeran ini memikirkan hal ini dengan senyuman di wajahnya ketika dia melihat sekelompok pemimpin lokal mendekatinya dengan kagum. Untuk apa kami berhutang budi, Yang Mulia? Bangkitnya Dataran Hitam bab 1658 binatang bangkit. Aku di sini untuk mengunjungi Minos Stuart. Tapi dia tidak ada di sini kan? Kata putra mahkota sambil tersenyum pada orang-orang itu. Tidak masalah, aku akan menunggu sampai dia kembali. Apa yang Yang Mulia inginkan dari Yang Mulia? Bolehkah saya tahu? Sayalah yang tersisa sebagai komandan Dataran Hitam.
Dilian, level 72, bertanya sambil menatap orang itu dengan hati-hati. Orang level 93 itu memandang ke arah Dilian dan berkata, "Ayah saya ingin berbicara langsung dengan Minos Stewart. Saya di sini untuk mengantarnya ke ibu kota negara bagian saya." Yang Mulia Vico Travisani, salah satu tetua level 79 di sebelah Dilian bertanya, tidak menyangka orang terkuat di benua itu akan mencari Minos. Banyak yang ingin berhubungan dengan Minos dengan cara tertentu. Namun tidak ada penguasa benua, bahkan Kaisar Evergreen, yang menunjukkan sikap proaktif dengan mengirim sekelompok demigod spiritual untuk menemaninya ke negara lain. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa niat Vico tidaklah sederhana. Apa yang dia mau? Nenek Minos, yang juga berada di samping Dilian, bertanya-tanya tentang kemungkinannya. Maisi, yang saat ini berada di level 78, dapat membayangkan gerakan berani putranya yang mana yang kemungkinan besar berada di balik hal ini. Ini pasti sesuatu dari peta itu. Sepertinya dia tidak terlalu berhati-hati dalam tindakannya dan meninggalkan jejak. Salah satu pengawal pangeran kekaisaran, dengan ekspresi jelek di wajahnya, berkata, "Yang Mulia ingin berbicara serius dengan Minos Stewart. Maka Anda harus mengirim pesan kepada pemimpin Anda menuntut agar dia kembali dan berhenti melakukan apa yang dia lakukan. Jika dia melakukan apa yang kami katakan, masih ada peluang bagi kalian semua." Keheningan menyebar ke sekeliling setelah kata-kata negatif ini, menyebabkan bawahan dan anggota keluarga Minos mengepalkan tangan mereka karena frustrasi. Sayangnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain diam dan setuju dengan apa yang dikatakan atasan tersebut. Dilian tertawa getir dan berkata, "Kami akan memberitahu Yang Mulia. Sementara itu, saya berharap rombongan Anda dapat menikmati masa tinggal Anda di kota kering tanpa mengganggu ketertiban setempat. Berbeda dengan tempat asalmu, di sini para kultivator setingkatmu bukanlah orang biasa dan cukup menarik perhatian banyak orang," kata putra mahkota setelah mendengar itu. "Akan baik bagi mereka untuk membiasakan diri. Mengingat rute kedaulatanmu, tidak akan butuh waktu lama bagi kita untuk mengunjungi domain ini." Dia mengatakan itu, tapi dia tidak berniat untuk bertindak. Jika Minos ada, dia dan pengawalnya akan melakukan yang terbaik untuk menangkap dan membawanya kembali ke Kekaisaran Timur. Namun jika dia tidak ada, mereka tidak akan mengambil risiko mendapat masalah yang tidak perlu dengan gereja spiritual tanpa kemungkinan menangkapnya sedikit pun. Gereja pasti akan bergerak jika mereka bersikap agresif secara lokal, jadi tidak akan lama lagi kelompok itu akan menetap di beberapa bagian kota kering. Dan penduduk setempat akan mulai hidup dengan gagasan bahwa ada orang-orang kuat seperti itu. Kelompok Dilian tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang ini kecuali melanjutkan hidup mereka dan menanggung tekanan yang ada di pundak mereka. Namun untuk saat ini, kota tersebut tidak terancam, dan mereka masih memiliki ruang untuk terus berkembang. Seminggu lagi berlalu. Pada periode ini, hierarki atas gereja spiritual mengetahui tentang keberadaan pewaris Kekaisaran Timur di kota kering dan beberapa pergerakan keluarga Travisani. Karena itu, mereka tahu bahwa Minos tidak terlibat dalam kesepakatan dengan keluarga musuh gereja tersebut dan mungkin hilangnya dia baru-baru ini terkait dengan sesuatu yang mengganggu keluarga Travisani. Oleh karena itu, para demigod spiritual gereja tingkat tinggi sudah berada di Kekaisaran Dataran Hitam untuk mengawasi pergerakan putra mahkota Kekaisaran Timur. Sementara yang lain mulai menyelidiki situasi Minos lebih jauh. Paus sendiri prihatin dengan situasi saat ini, dan membayangkan bahwa Minos mungkin jauh lebih penting dalam kancah kontinental saat ini daripada yang ia bayangkan. Bagi orang itu, Minos bisa menjadi masa depan, belum tentu seseorang yang hebat, tapi seseorang yang relevan dengan makhluk yang benar-benar hebat di benua ini. Minos bisa menjadi andalan muridnya di masa depan, yang membuatnya sangat penting bahkan sebelum kejadian baru-baru ini. Namun saat ini, dia terbukti lebih dari sebelumnya. Ini mengkhawatirkan, dan kultivator level 99 yang kuat itu mengamati lebih dekat situasi Minos. Meskipun dia tidak jauh dari pengasingannya untuk mencoba mencapai level 100, dia tidak fokus pada kultivasinya tetapi pada situasi yang akan dia alami sebelum pengasingannya. Dia setidaknya harus memastikan bahwa beberapa dekade ke depan akan stabil sebelum dia pergi untuk mencoba menjadi dewa, jadi dia secara pribadi berurusan dengan berita terkait Minos. Saat ini, dia berada di kuil Serapim di ibu kota Kekaisaran Evergreen. Di kantornya, muridnya dari generasi ini, Forrest, level 92, berdiri di depannya, mendengarkan kata-katanya. "Forrest, saya yakin faksi Gloria Frost akan menghilang atau tumbuh secara substansial dalam beberapa bulan mendatang. Apa yang dilakukan Minos Stewart sekarang mungkin akan menyebabkan kematiannya atau menempatkannya sebagai nama besar di benua ini untuk selamanya. Jadi, Anda harus melakukan semua yang Anda bisa untuk berada di sisi baik mereka sebelum hal itu terjadi. Pergilah ke Dataran Hitam dan tunjukkan dirimu hadir untuk membantu pasukan lokal menghadapi tekanan dari pewaris Kekaisaran Timur. Saya akan melakukan yang terbaik, Tuan," kata pemuda itu sambil memberi isyarat sambil menundukkan kepalanya. Sementara itu, Minos sedang berlayar menuju kawasan tengah laut leluhur.
Kurang dari 600 km dari tujuannya. Setelah berhari-hari sejak ia mendapatkan mayat salah satu makhluk prasejarah raksasa di dunia ini, Minos terus-menerus melawan binatang laut dan menghindari tenggelamnya kapal pesiarnya puluhan kali karena pertempuran dan fenomena alam. Namun setelah menahan semua itu dengan mengandalkan skill dan sedikit keberuntungan, kapal pesiarnya rusak lebih dari 50%, akhirnya dia sudah dekat dengan tujuannya. Saat ini, ia sedang berlayar mengelilingi kawasan yang terlihat puluhan pulau terapung di langit biru di hari yang cerah itu. Saat dia berdiri di dek kapalnya, dia mengamati langit dengan senyuman di wajahnya, sudah mengidentifikasi jalan yang akan dia ikuti untuk mencapai tujuannya. Namun, saat Minos merasakan antisipasi untuk akhirnya mendekati targetnya, gejolak spiritual yang kuat mulai muncul di kejauhan dari tempatnya berdiri, mengubah ekspresi wajahnya. Perasaan itu, dia mengalihkan pandangannya dari langit dan memandang ke laut. Meneguk, binatang buas level 99 terkutuk itu. Bangkitnya dataran hitam bab 1659 pelarian putus asa. Ketika dia melihat fluktuasi spiritual yang kuat, yang mampu menindas makhluk yang jaraknya puluhan kilometer, Minos menjadi lebih serius. Menyadari bahwa dia harus melarikan diri atau mengambil risiko serius karena begitu dekat dengan makhluk itu. Dia segera meninggalkan kapal pesiarnya dan mulai terbang menuju pulau terapung di daerah tersebut, melaju secepat yang dia bisa tetapi tanpa menggunakan keterampilan manipulasi spasialnya. Yang diinginkan Minos hanyalah kenyataan bahwa makhluk ini tidak tahu apa-apa tentang dirinya dan karena itu tidak menjadikannya sebagai fokusnya. Jadi dia tidak akan menunjukkan apapun yang akan mengalihkan perhatiannya kepadanya, jadi dia terbang dengan kecepatan yang khas dari manusia kultivator level 77. Dia sudah berkeringat dingin, dan wajahnya tampak pucat karena teror yang mendekati tempat kapal pesiarnya berada. Brengsek, apakah benda itu harus terlihat begitu dekat denganku? Minos bertanya-tanya ketika dia melihat ke belakang. Memperhatikan laut di bawah kapal pesiarnya menjadi gelap dengan penampakan binatang raksasa. Saat dia menoleh ke belakang dan bibirnya bergerak membentuk ekspresi keheranan. Permukaan laut di area sekitarnya berubah secara bertahap, sementara dengan cepat, kegelapan yang mendekati permukaan menjadi lebih besar. Beberapa milidetik kemudian, mulut raksasa seukuran pulau yang jatuh pada Minos beberapa hari yang lalu muncul di bawah tempat kapal pesiar Kaisar Stuart berada. Mulut raksasa ini memiliki ratusan gigi setajam silet dan dengan cepat terdapat banyak galon air di dalamnya, sementara kapal pesiar Minos sudah hilang di dalamnya. Namun mulutnya tidak langsung menutup. Sebaliknya, makhluk laut itu terus melaju ke langit, dengan cepat mendekati tempat Minos dan beberapa makhluk laut di sekitarnya mencoba melarikan diri. Meneguk, Minos menelan ludahnya saat melihat binatang laut raksasa itu, bertubuh ikan paus, bergigi hiu, dan sebesar pulau, semakin mendekat ke arahnya. Dia segera mengesampingkan rencananya untuk bersikap bijaksana dan menggunakan semua keahliannya, membuka celah spasial dan terbang lebih cepat ke atas. Karena itu, ketika makhluk itu menutup mulut besarnya, menghancurkan kapal pesiar Minos dan membunuh sebagian besar makhluk di dalam mulutnya, ia nyaris mengenai manusia yang melarikan diri itu. Ketika gigi makhluk itu saling bertabrakan, suara melengking menyebar sejauh beberapa kilometer, menyebabkan Minos dan makhluk di sekitarnya mendekatkan tangan ke telinga. Denyut spiritual yang kuat keluar dari mulut itu, menyebabkan kekacauan spiritual di sekitar, dengan gemuruh guntur dan hari yang cerah perlahan kehilangan keindahannya. Makhluk level 99 begitu kuat sehingga bahkan menjentikkan jarinya pun dapat menyebabkan keributan di puluhan kilometer kubik dan bahkan dapat mengubah cuaca di wilayah seluas dataran hitam kuno. Manusia, makhluk itu menunjukkan suaranya kepada dunia, menjangkau semua makhluk di pulau-pulau samping daerah itu, bahkan membuat beberapa tetua level 98 merasa merinding pada sisik atau bulunya. Minos terkejut dengan tampilan kekuatan ini, karena dia tahu meskipun ini semua mengerikan, binatang ini tidak berusaha tampil kuat. Sebaliknya, itu adalah tindakan alaminya. Kotoran. Dia terus membuka lubang cacing demi lubang cacing, dengan cepat naik menuju pulau tempat sarkofagus kuno Serapim seharusnya berada. Jika dia gagal di sana, dia akan mencoba melarikan diri ke kerajaan tata ruang, tapi dia ingin mencapai targetnya sedekat mungkin sebelum upaya itu. Tapi dia tidak akan langsung melakukan hal seperti itu karena makhluk level 99 bisa menghentikannya jika dia berusaha cukup cepat. Binatang laut yang terbangun beberapa hari yang lalu dan sedang mencari makanan untuk upayanya naik ke level 100 tampak jelek di Minos dan perlahan berubah menjadi versi humanoidnya. Ukuran tubuhnya menyusut dengan cepat, mengubah tubuh kolosalnya menjadi tubuh setinggi sekitar 3 meter, sangat berotot, dan dengan beberapa sisik emas di sekitar kemaluannya. Pada saat yang sama, jika seseorang mengamati ke arahnya, seseorang akan melihat lingkaran cahaya emas semi-transparan di sekelilingnya. Sebuah fenomena umum yang terlihat pada seseorang yang hampir mencapai tingkat dewa dan menggunakan kemampuannya. Manusia, kamu terlihat sangat berbakat. Ia memanggil Minos sebelum membuka celah di depannya. Beri aku kekuatan dan bakatmu.
Lalu, kamu akan menjadi bagian dari dewa. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk mencapai keilahian. Minos mengutuk makhluk itu dalam pikirannya, sedikit demi sedikit melihat pulau tempat dia merasakan sarkofagus kuno Serapim berada. Yang berada lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Beberapa saat kemudian, dia melihat makhluk itu muncul di hadapannya sambil menyeringai jahat ke arahnya. Menyerahlah, manusia. Kamu tidak bisa melakukan apapun terhadapku. Kata makhluk itu, tapi aku akan memberimu kesempatan. Menyerahlah atas kemauanmu sendiri, dan aku akan memenuhi satu keinginan kecilmu. Bergembiralah, karena kamu adalah manusia paling berbakat yang pernah kulihat selama 60.000 tahun hidupku. Minos mengepalkan tangannya dan berkata, ada sesuatu yang ingin kulakukan sebelum aku mati. Itu adalah sesuatu yang sederhana yang dapat dilakukan dalam hitungan detik dengan bantuanmu. Oh, dia menutup matanya dan senyuman muncul di wajahnya, memperlihatkan giginya yang tajam. Apa itu? Tujuan hidupku adalah menemukan pulau yang hilang. Aku menghabiskan bertahun-tahun hidupku menunggu hari di mana aku bisa mengejarnya, dan sekarang aku sudah berada di depannya. Katanya sambil menunjuk ke tujuannya. Saya berharap setidaknya saya bisa menginjak tanah itu. Setelah itu, saya akan mati tanpa penyesalan. Binatang level 99 itu menengadah ke langit dan melihat pulau yang dibicarakan Minos, di mana terdapat aura kuno di dalamnya. Melihat tempat itu, mau tak mau ia merasa penasaran, karena ia tidak tahu pulau apa itu atau bahkan mengapa pulau itu tampak istimewa. Itu tidak akan berhasil. Aku rasa aku akan mengambil risiko kehilanganmu jika kita pergi ke sana. Dikatakan, menunjukkan kepada Minos bahwa dia tidak akan menjalani masa-masa yang mudah. Minos merasakan cincin kerajaan tata ruang dan menilai dia tidak akan punya cukup waktu untuk melarikan diri dari makhluk ini. Jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko dan berkata, kalau begitu aku ingin senior menyerahkan sesuatu yang kumiliki kepada seseorang. Akan kutunjukkan padamu apa itu. Dia berkata sambil mengambil botol yang dia beli saat melewati kota 1000 ras. Bangkitnya dataran hitam bab 1660 gerakan terakhir. Mengambil botol berisi cairan hitam itu, Minos segera membukanya sementara Darren melihatnya dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa yang sedang dicoba oleh manusia ini. Rasanya manusia ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawannya, meski ia memilih untuk tidak mengikuti rencana Minos untuk pergi ke pulau yang terlihat sangat aneh itu. Jadi awalnya dia tidak berbuat apa-apa, penasaran melihat usaha manusia ini. Namun ketika botol itu dibuka, pesilat setengah dewa level 99 ini hanya bisa mengerutkan kening dan mengambil sikap bertahan. Brengsek, orang malang itu menyembunyikan sesuatu. Ia merasakan fluktuasi spiritual yang kuat mendekatinya, sementara pulau yang ditunjukkan oleh Minos tampak berperilaku aneh. Saat botol dibuka, isi di dalamnya meninggalkan warna gelap dan dengan cepat berubah menjadi cairan emas. Bersamaan dengan itu, pilar cahaya keemasan pecah dari pulau itu, menyebabkan Minos dan botol di tangannya melayang menuju tempat itu. Sementara itu, angin kencang terbentuk melawan pesilat setengah dewa level 99 itu, bersamaan dengan terbentuknya bulu-bulu besar di bawah pulau itu. Bulu-bulu itu berwarna emas, dan masing-masing seukuran pedang manusia. Setelah kemunculannya, mereka segera mulai jatuh ke arah binatang itu dalam bentuk humanoidnya seolah-olah itu adalah hujan khusus. Sebagai seseorang yang kuat, binatang itu menyadari kekuatan dari masing-masing bulu itu dan apa yang ada di dalam botol itu. Darah Tuhan, ia berteriak sambil menyatukan kedua tangannya dan menghasilkan penghalang spiritual di atas tubuhnya, bersiap untuk serangan dari langit ini. Minos juga mengidentifikasi apa yang ada di dalam botol itu, menyadari sumber daya yang begitu berharga. Jadi itu darah dewa gereja spiritual? Dia membuka matanya karena terkejut, tidak menyangka. Jadi ada dewa yang terkubur di tempat itu. Beruntungnya aku, dia akhirnya menghela nafas lega, mengetahui bahwa, setidaknya untuk beberapa saat berikutnya, dia akan aman dari kejaran orang itu. Tanda yang ditinggalkan oleh dewa sulit untuk dihilangkan, bahkan seiring berjalannya waktu. Tentu saja, segala sesuatunya akan terdegradasi seiring berjalannya waktu. Namun jika artefak tingkat tinggi digunakan, bahkan tanda-tanda ahli yang terbunuh jutaan tahun yang lalu pun dapat dipertahankan. Darah dewa memiliki kekuatan, tapi jika tidak dipelihara dengan baik, darah itu akan hilang setelah beberapa ribu tahun kepergian pemiliknya. Namun, di dalam botol seperti itu, benda seperti itu tetap tersimpan, meski tidak lama lagi akan musnah saat Minos membelinya. Untungnya bagi penguasa kerajaan dataran hitam ini, pemilik darah itu telah dimakamkan di sarkofagus kuno Serapim dan meninggalkan sebagian wasiatnya. Saya nyaris terselamatkan. Minos menghela nafas, padahal dia tahu dia masih akan mendapat masalah dengan demigod level 99 itu. Darah seorang dewa dapat memperkuat sisa jiwa dewa dan mengaktifkan sebagian dari kekuatan spesialis tersebut. Namun hal ini tidak bisa bertahan lama. Lagi pula, spesialis itu sudah lama meninggal, dan kondisi darahnya jauh dari kondisi terbaiknya.
Minos tahu bahwa demigod yang mengancamnya hanya akan tertunda beberapa saat, jadi dia menggunakan kesempatan itu untuk segera menginjakkan kaki di tanah pulau yang telah lama hilang itu. Darah di botol tempat dia menghabiskan ratusan ribu kristal telah hilang saat dia mendarat di tempat itu. Namun, untuk sesaat, Minos melihat siluet seseorang yang menunggunya di ujung pulau. Kau mengembalikan bagian terakhir dari diriku. Terima kasih untuk itu. Sekarang aku sudah lengkap. Siluet emas semi-transparan memberitahunya demikian. Tapi lakukan apa yang ingin kamu lakukan di sini secepatnya. Aku tidak akan bisa menahan lawan ini lama-lama. Sebentar lagi dia akan datang untuk mengejarmu. Minos melihat ke arah makhluk semi-transparan itu dan tidak berkata apa-apa, mengira inilah yang diinginkan elf yang dia temui untuk dia lakukan dengan item yang dia peroleh di kota seribu ras. Dia kemudian berlari ke tempat dia merasakan tanda yang membawanya ke sana dan berlari ketika dia melihat bagaimana tempat kuno ini terlihat. Pulau ini tidak memiliki banyak hal berbeda di sekitarnya. Sebuah bangunan persegi panjang raksasa menutupi lebih dari 90% bagian atas pulau. Pada saat yang sama, lingkungan sekitarnya hanyalah tanah tandus dengan bebatuan dan tanah gundul. Bangunan ini memiliki patung serafim besar di depannya, dengan banyak detail lingkaran kecil di sekelilingnya. Minos mengikuti jalan menuju bagian dalam bangunan ini, yang memiliki pilar besar di sisinya dan tangga dengan 99 anak tangga di setiap sisinya. Ada 4 pintu masuk besar menuju tempat ini. Namun Minos memilih pintu utama yang mengarah ke belakang patung besar, di mana terdapat 2 pintu batu raksasa yang masing-masing tingginya 30 meter dan panjangnya 15 meter. Tidak ada yang akan mengetahui kedalamannya tanpa membukanya terlebih dahulu, jadi Minos melakukannya, menggunakan avatar jiwanya untuk mendorongnya hingga terbuka. Dia berhasil membukanya secara halus sehingga dia bisa melewati tubuhnya dan dengan cepat masuk ke dalam mausoleum para ahli kuno gereja spiritual. Sesampainya di dalam ruang gelap itu, Minos mencium bau debu di udara dan menyadari padatnya energi serta kehadiran hukum alam di area tersebut. Tapi dia segera menyesuaikan matanya untuk melihat dalam kegelapan, perlahan-lahan memperhatikan beberapa sarkofagus di dalam area persegi panjang terbuka itu. Di mana orang bisa melihat segala sesuatu di sana. Anehnya, ada 99 sarkofagus di sini. Minos melihat metode kuno menyimpan orang mati ini, mencatat beberapa konstruksi di sekitar sarkofagus pria dan wanita gereja spiritual. Beberapa terlihat lebih baik dari yang lain, menunjukkan perbedaan status orang-orang yang dikuburkan di sana. Secara khusus, Minos dapat melihat saat dia memindahkan tempat di mana keturunan terakhir serafim yang memiliki sayap makhluk ini berada. Dia juga bisa merasakan banyak jebakan dan ujian di dekat masing-masing sarkofagus ini, tapi jalur di antara area itu relatif aman. Bagaimanapun, ini adalah tempat untuk menyimpan orang mati, jadi tidak pantas untuk melakukan tes untuk mencegah orang masuk untuk menguburkan ahli gereja yang baru. Hanya jika seseorang berani mencoba masuk ke tempat peristirahatan seorang ahli barulah orang tersebut akan menghadapi tantangan. Awalnya Minos tidak tertarik untuk menjarah apa yang ada di tempat acak tersebut. Dia hanya ingin pergi ke tempat yang ditunjukkan peta sebelumnya kepadanya dan mencari tahu apa ketertarikan sebagian anggota gereja terhadap peta itu. Dan tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di depan sebuah sarkofagus yang benar-benar hitam, yang tidak seperti banyak sarkofagus lain di sekitarnya. Tidak ada indikasi tentang orang yang dikuburkan di sana. Hanya ada mekanisme kecil di samping sarkofagus gelap dengan simbol kuno yang bertuliskan, tarik ke sini untuk membukaku. Meneguk, Minos menelan ludahnya dan menarik benda seperti itu.